Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? I hope everything is great. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita awali dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa, kita diberikan kemudahan dan kepahaman dalam menuntut ilmu hari ini. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN tema 6, subtema 1 dan 2, yaitu hak dan kewajiban menghemat dan memanfaatkan energi. Bu Ira akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu memahami hak dan kewajiban. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Yang ketiga, anak-anak mampu mengetahui cara pemanfaatan energi. Sudah siap? Kalau sudah siap, siapkan buku paket 3F-nya dan alat tulisnya ya. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Air sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana air merupakan sumber energi yang harus kita jaga kelestariannya. Tapi tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oh iya anak-anak, kita berhak menggunakan air untuk keperluan sehari-hari, baik untuk memasak, mencuci pakaian, mandi, minum, dan aktivitas lainnya. Nah, karena tadi kita harus menghemat dan menjaga kelestarian air, cara yang bisa digunakan atau cara yang bisa dilakukan adalah 1. Menutup air keran setelah digunakan. Yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon sebagai upaya meningkatkan cadangan air tanah. Yang keempat, tidak menghamburkan air. Dan yang terakhir, menyiram tanaman dengan bekas cucian beras. Sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak tanah dan bensin tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita wajib untuk menghemat penggunaannya. Cara yang dapat dilakukan: gunakan angkutan umum dan berjalan kaki ke tempat tujuan yang dekat. Setiap hari kita menggunakan energi listrik kan? Baik digunakan untuk penerangan atau yang lainnya. Oleh karena itu, kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya anak-anak. Sikap menghemat energi listrik yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Yang kedua, mematikan alat elektronik saat tidak memakainya. Yang ketiga, mengajak orang tua untuk menggunakan listrik yang hemat energi. Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat akan membuat udara menjadi tercemar anak-anak. Setiap hari, ribuan kendaraan hilir mudik di jalan, sehingga bahan bakar yang dihabiskan semakin banyak. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pengurangan kendaraan bermotor dapat mengurangi pencemaran udara. Nah, kira-kira sikap menjaga kelestarian udara apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah. Yang kedua, menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar seperti sepeda. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang keempat, memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Yang terakhir, tidak menebang pohon sembarangan. Masuk ke pembahasan berikutnya ya, yaitu pemanfaatan energi. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi tersebut.
Namun dalam pemanfaatannya harus bijak dan juga bertanggung jawab. Memanfaatkan energi dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Amati pada buku tema 3F halaman 44. Pada gambar 44 terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, belajar bersama teman. Yang kedua, bekerja. Yang ketiga, bekerja bakti. Yang terakhir, membantu orang tua. Nah, itu dia tadi adalah energi dalam tubuh yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat ya anak-anak. Menghemat energi adalah suatu kewajiban. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak. Contoh hak yang kita mendapatkan makan dan minum sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, menggunakan lampu untuk belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, melihat televisi untuk hiburan. Anak perlu mengingat menggunakan energi untuk hal-hal yang berguna merupakan kewajiban ya. Kita membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi. Gizi yang terkandung pada makanan dan minuman membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Kalian juga tidak akan merasa lemas dan lemah. Nah, berikut ini adalah contoh pemanfaatan energi dalam tubuh dengan bijak. Bijak artinya menggunakan energi untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat ya nak. Yang pertama, guru memanfaatkan energinya untuk mengajar agar murid-muridnya menjadi cerdas. Petani menggunakan energinya untuk mencangkul dan menanam padi di sawah, sehingga hasil panennya berkualitas dan bagus. Yang terakhir, siswa memanfaatkan energinya untuk berjalan kaki menuju sekolah, sehingga mengurangi polusi udara. Selain pemanfaatan energi yang bijak, juga ada contoh pemanfaatan energi yang kurang bijak. Di antaranya, anak-anak perlu diketahui bahwa kewajiban dan hak harus seimbang dilaksanakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan mengakibatkan ketidakadilan bagi satu pihak. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang, artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Nah, alhamdulillah sekian pembelajaran hari ini ya nak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu dan patuh kepada ayah dan bunda. Jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi ya. Semoga keadaan cepat membaik dan kita dapat belajar di sekolah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kids.